Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala rasul karim amma ba'du. Teman-teman sekalian, kembali lagi di channelnya Sofyan Ats-Tsauri ya. Jadi pada video kali ini teman-teman, kita akan menjelaskan ya tentang ada video ini ya. Nanti saya akan jelaskan ya, video ini pakai bahasa Arab ya. Saya akan artikan sedikit. Ini penjelasan tentang hadis yang digunakan oleh kelompok yang menentang akidah Ahlussunnah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh kepada tempat, keadaan, tidak butuh kepada makhluk ya, sesuai dengan firman-Nya laisa kamitslihi syai' ya, bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya dan sesuai dengan sifatnya, yaitu qiyamuhu ta'ala binafsih, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri, tidak butuh tempat, tidak butuh waktu, tidak butuh kepada segala sesuatu. Sebab segala sesuatu itulah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam video ini nanti kita akan lihat ya penjelasan dari ulama kita ya. Nanti saya akan artikan, jelaskan apa maksud beliau sedikit demi sedikit. Oke, kita langsung saja ke video ini teman-teman. Simak ya, sehingga ini menjadi pegangan kita sebagai akidah kita, karena ada hadis ya nanti yang digunakan ya untuk menentang paham kita ya. Ada hadis yang digunakan untuk membantah paham Ahlussunnah wal Jamaah, paham akidah ya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Tetapi nanti dijelaskan panjang lebar dalam video ini. Oke, kita lanjut saja teman-teman. Jadi beliau katakan ada hadis yang masyhur, ada hadis yang terkenal ya, hadis yang kita kenal semua ya, bahwa hadis itu masyhur, terkenal ya, banyak ulama-ulama mengetahui tentang hadis tersebut, yaitu hadis ya yang yang digunakan oleh mereka ya, yang bertentangan ya, orang-orang atau paham-paham kelompok yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah, akidah ajaran daripada Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Dan hadis ini dijadikan sebagai pegangan mereka, sandaran mereka ya, sebagai dalil bagi mereka ya. Untuk apa? Untuk menentang ya, untuk menentang daripada akidah Asy'ariyah, Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Jadi beliau katakan para ulama itu memberikan hadis ini nama dengan hadis jariyah ya, masyhurnya hadis jariyah. Dan hadis ini memiliki banyak sekali riwayat ya, banyak riwayat tentang hadis ini. Tetapi kata beliau tidak mungkin semuanya itu dipaparkan, dijelaskan ya tentang hadis tersebut ya. Jadi banyak riwayat yang berhubungan ya tentang hadis jariyah ini. Jadi itu kata beliau. كان عندي غنم وكانت جارية هذه ترعى لي غنمي فأجى الذئب على غنمة فأكلها فغضبت فصككتها فأريد أن أعتقها إن كانت مؤمنة فيروى أن النبي قال لها أين الله فقالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة. يقول الإمام النووي السؤال بأين هنا سؤال عن المكانة لا عن المكان، لأن أين تأتي في اللغة للسؤال عن المكان وتأتي للسؤال عن المكانة، ومستحيل أن يكون النبي سألها عن مكان لله لأن الله خالق المكان وكان موجودا قبل المكان. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim ya, bahwa hadis ini datangnya seorang laki-laki kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu seorang laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kambing, ya, dan kambingku ini dan aku memiliki jariyah, ya, arti yang sebagai budak, ya, dan budaknya itu dia mengembala kambing itu, tetapi dia lengah, dia lalai ini budak, sehingga
kambingnya itu dimakan oleh serigala. Maka dengan sebab itu dia memukul itu jariyah itu. Nah, saya pukul, kata dia. Ya Rasulullah, saya pukul itu. Maka aku berkeinginan untuk memerdekakannya sekira jariyah itu adalah dia muslim. Maka Nabi SAW tanya kepada itu jariyah, kepada itu budak itu, wahai kamu, di mana Allah? Aina Allah? Maka jariyah itu menjawab, Allah Subhanahu wa taala di langit. Itu jawabnya. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa dia adalah muslim, kamu adalah muslim. Jadi jariyah itu adalah muslim karena jawabannya itu. Lalu bagaimana pembahasan tentang jawaban jariyah itu, bahwa jariyah itu adalah di langit itu. Nah, ini yang dijadikan daripada oleh orang-orang yang menentang paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, ya. Maka kita lihat penjelasannya lagi dari Syekh, ya, kita dengarkan ya penjelasan apa sebenarnya hadis ini, takwilnya, ya, apa maksud daripada hadis ini, jawaban jariyah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di langit tersebut. ومستحيل أن يكون النبي سألها عن مكان لله لأن الله خالق المكان وكان موجودا قبل المكان. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah tentang ini hadis? Bahwa pertanyaan bahwasanya di mana itu, ya, bukan berarti adalah tempat, tetapi menunjukkan ketinggian, kata Imam Nawawi rahimahullah. Jadi kalimat di mana boleh jadi itu adalah menunjukkan pertanyaan tempat, dan boleh jadi itu menunjukkan daripada pertanyaan kedudukan. Nah, maka kata Imam Nawawi adalah makna bahwasanya di mana itu adalah makna adalah ketinggian, derajat yang tinggi Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tempat. Maka mustahil Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan bertanya tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat. Allah yang menciptakan tempat itu, dan Allah Subhanahu wa taala ada sebelum ada tempat. Jadi tempat itu diciptakan oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala ada sebelum ada tempat. Artinya sebelum ada segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Jadi mustahil kalau Allah itu butuh kepada tempat. Artinya secara akliyahnya, sebelum ada segala sesuatu Allah sudah ada. Masa Allah karena butuh kepada tempat, ya kan? Nah, dulunya sebelum ada tempat Allah sudah ada. وهذا معروف عند العرب لذلك قال النابغة الجعدي أمام الرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا السماء مجدنا وسماؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا فقال له النبي إلى أين المظهر يا أبا ليلى قال إلى الجنة يا رسول الله قال أجل إن شاء الله فهنا السماء أريد به رفعة القدر ولم يرد به أن الله محصور في السماء كيف يحصر الخالق بشيء هو خلقه هذا لا يجوز. Kemudian yang lain, ulama mengatakan bahwa makna langit itu adalah suatu derajat ketinggian, bukan tempat. Jadi setiap ucapan kalimat langit, ya, dalam bahasa Arab, orang-orang Arab itu adalah menunjukkan ketinggian, bukan menunjukkan tempat. Nah, dan ini ma'ruf, ya, orang-orang Arab paham tentang perkara ini, dikenal bahwa langit itu menunjukkan ketinggian. Ya. Sebagaimana seorang sahabat itu berkata di hadapan Nabi SAW, yaitu Nabi Al-Ja'di, dia kata kemuliaan ini sudah sampai kepada langit. Dan mereka mengatakan, sahabat mengatakan, atau Nabi Al-Ja'di mengatakan bahwa dan kami berharap, ya, kita berharap bahwa kemuliaan ini lebih tinggi lagi. Lalu Rasulullah tanya, sampai mana? Ketinggian yang kau inginkan, sampai mana? Sampai surga ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, boleh insya Allah.
Jadi langit itu menunjukkan ketinggian. Langit itu menunjukkan ketinggian, bukan menunjukkan tempat. Jadi kalimat langit dalam orang-orang Arab, bahasa Arab itu menunjukkan ketinggian, bukan menunjukkan tempat. Nah, jadi di sini sudah jelas ya, kalimat langit itu adalah kalimat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya tidaklah mungkin bahwa sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan meliputi daripada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu mustahil. Jadi mustahil makhluk itu meliputi daripada kebesaran, ketinggian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini udah jelas bahwasanya makna langit itu adalah ketinggian bagi derajat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan di mana itu menunjukkan kedudukan ya, dan langit menunjukkan ketinggian. Jadi pertanyaan baginda Rasulullah SAW kepada Jariyah itu adalah aina Allah, ya, di mana Allah? Kalimat di mana itu menunjukkan kedudukan. Bagaimana kedudukan Allah dalam keyakinanmu, wahai Jariyah, seperti itu. Ya, itu maksudnya. Nah, kemudian dijawab oleh Jariyah itulah bisama. Nah, bisama langit itu menunjukkan ketinggian, derajat. Allah itu maha tinggi, yang tidak butuh kepada tempat dan tidak diliputi oleh seluruh makhluk. Artinya tidak di dalam ruang makhluk, karena Allah menciptakan makhluk dan lebih besar daripada makhluk itu. ذكر في الحديث الذي رواه الشيخان وهو متواتر رواه 15 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau mengatakan bahwa adapun pendapat kedua daripada ulama-ulama yang berpegang kepada Imam Asy'ari, bahwa hadis ini tidak boleh dijadikan hujjah ya, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, tidak boleh ya. Ini pendapat yang paling tepat. Tidak boleh dijadikan ini hadis untuk membahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ada hadis ya, hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan ya, yaitu hadis yang mutawatir ya. 15 sahabat meriwayatkan ini hadis. Nah, dan beliau akan jelaskan hadisnya, oke. الإسلام النطق بالشهادتين فيستحيل على رسول الله أن يحكم لإنسان بأنه مسلم لمجرد أنه قال الله في السماء. وهذا الحديث الذي في صحيح مسلم فيه هذه الرواية فلم يقبل بها هؤلاء العلماء وقالوا الرواية الصحيحة التي نأخذ بها رواية مالك في الموطأ. Apa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa aku diperintahkan, kata Nabi, untuk membunuh manusia, ya, sampai manusia itu mau mengucapkan bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah dan aku Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dari hadis yang ini, yang mutawatir ini, menjelaskan bahwasanya mustahil bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan orang itu muslim hanya dengan mengatakan bahwa Allah itu di langit. Itulah sebabnya banyak ulama yang tidak menggunakan hadis ini, hadis riwayat Muslim ini, ya. Kenapa demikian? Karena ada hadis ya yang lebih sahih yang ada di dalam kitab Imam Malik, dalam kitab Al-Mu'atta ya. Apa kata Imam Malik dalam kitab Al-Mu'atta? Jadi para ulama yang tidak menggunakan hadis itu untuk sifat ya, hadis riwayat Muslim itu ya, karena ada hadis yang
mutawatir, ya. Hadis yang lebih tinggi daripada sahih. Yang di mana juga hadis ini, ya, disebutkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta beliau. Dalam kitab Muwatta ada kalimat, ya, ada lapas, ya, di dalam kitab Muwatta itu. Jadi Rasulullah tanya kepada jariyah itu, "Wahai jariyah, apakah kau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah?" Dia mengatakan, "Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah." "Apakah kamu bersaksi?" Ya, naik saksi bahwasanya aku inilah utusan Allah, Muhammad utusan Allah. Maka jariyah itu mengatakan, "Ya, aku bersaksi bahwa engkau wahai Muhammad utusan Allah." Baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui jariyah itu sebagai Muslim. Nah, ini kata Imam Malik dalam kitab Muwatta beliau. Ya. Dan siapa Imam Malik? Nah, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kalau dalam masalah hadis, maka dalam meriwayatkan hadis, maka yang bintangnya itu, yang hebat itulah Imam Malik. Jadi dalam urusan hadis, dalam urusan riwayat hadis, maka Imam Malik itu bintangnya. Itu kata Imam Syafi'i. لا يقبل الحديث الصحيح إذا عارض الحديث المتواتر ولم يقبل تأويل. فحديث الجارية إما أن نؤوله بما ذكرنا أو أن نقول كما قال الفريق الآخر من الأشاعرة والماتريدية حديث مضطرب لا يحتج به في العقيدة. لذلك الإمام النووي لم يورده في كتاب الإيمان بل أورده في باب تحريم الكلام في الصلاة ليبين أنه لا يحتج به في العقيدة. Begitu juga Syekh Abu Bakar Khatib Al-Baghdadi, beliau mengatakan bahwa kitab-kitabnya Imam Malik itu sebagai rujukan daripada para ulama, ya. Kitab-kitabnya Imam Malik. Saking bagaimana Imam Malik ini dalam masalah riwayat hadis. Nah, dan juga setiap hadis sahih yang bertentangan dengan hadis mutawatir, maka ulama, ya, tidak menggunakan hadis sahih itu, tapi menggunakan daripada hadis mutawatir. Maka hadis tentang jariyah ini tidak digunakan oleh ulama, terutama ulama-ulama yang bermazhab dalam akidah, yaitu Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, tidak menggunakan hadis ini sebagai akidah, sebagai hujjah untuk akidah. Tapi digunakannya hadis daripada Imam Malik tersebut dalam kitab Muwatta itu. Dan Imam Nawawi tidak menjadikan hadis ini, tidak menaruh hadis ini di dalam bab iman. Tetapi beliau taruh hadis ini di dalam bab keharaman berbicara di dalam sholat. Nah, kenapa Imam Nawawi tidak menaruh? Karena ini bukan hujah untuk akidah, untuk tauhid, untuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada hadis yang mutawatir menerangkan tentang bahwa orang itu akan dikatakan beriman, akan dikatakan muslim kalau dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu bukan hanya mengatakan bahwa Allah di langit. Nah, itu. Kenapa? Karena ada hadis mutawatir. Nah, ini penjelasan beliau, ya, tentang hadis yang digunakan bahwa Allah itu ada di langit, Allah itu duduk di arasy. Nah, itu hal-hal yang bertentangan, ya, dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah SWT tidak butuh kepada makhluk, tidak butuh tempat, tidak butuh kepada segala sesuatu, karena segala sesuatu inilah yang butuh kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah firmankan, laisa kamitslihi syai', dan sebagaimana sifatnya Allah SWT yaitu sifat mukhallafah lil hawadis, mukhallafatuhu lil hawadis, dan juga sifatnya qiyamuhu ta'ala binafsi. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dijadikan pegangan kita, sehingga kita ini akidah kita tidak dirongrong, ya, dirusak oleh akidah-akidah yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.